kecil di bawah umur 5-10 tahun bilang, balonku ada 5. Anjay. Saya dari kecil, orang tua dari kecil nggak pernah diajarkan lagu balonku ada 5 ada kata anjaynya. Ya, gue nggak merasa tersindir. Nggak merasa tersindir. Karena kan Om menjamu saya dan kita sudah sempat kenal dulu. Oh iya, ngobrol, betul, kan betul, as a friend gitu. Jadi anjaynya tuh positif gitu Positif, maksudnya. I think. Positif karena wih keren. Tapi tidak gitu untuk menunjukkan ngata-ngatain gue kan? Enggak ngata. Cheers. Saya nggak ngata-ngatain. Saya bilang, wih anjay studionya gitu. Sombong, lebih ke sombong. Anjaynya nih artinya sombong kalau saya. Sombong. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Gimana Jadi sehat Om? Sehat. Gimana rasanya diserang netizen, content creator, semua orang? Gue nggak expect loh. Lu nggak expect Gue ya? itu anak Semarang, ya kan? 2014 di entertain, tapi sekarang baru ngerasain 2020. Wow, gue dilihat orang se-Indonesia 150 juta orang, tapi saya ngehujat. Kok lu tahu 150 juta orang gimana? Kan ada impersonnya di Instagram totalnya Oh. dalam 1 minggu. Oh, itu hampir penduduk Indonesia loh. Ya hampir. Mungkin kalau aku buat pemilu besok bisa kali. 270 juta orang penduduk Indonesia, mungkin 150 juta orang yang punya internet. Nah, semua orang itu melihat lu, menghujat lu. Termasuk tokoh-tokoh public figure, Ernest gitu kan, terus Yang Lek gitu kan. Oh, itu semuanya kena aja. Iya. Stres Enggak bahagia? sih, kalau stres sih kan Nggak dunia apa-apa. maya ya. Ya. Tinggal gua nggak buka selesai. Nggak apa-apa, jadi ngetop bro. Ya kan? Tapi nggak tahu Om Deddy lah. Ya, karena saya sudah anjay dari dulu. Kalau itu negatif, kalau itu gua negatif. Iya. Anyway, lu tuh kenapa sih? Maksud gua gini loh. Gua pengen banget ngobrol sama lu. Lu kenapa sih? Maksudnya memperkarakan sebuah kata yang sebenarnya ambigu. Itu kata kan ambigu. Kenapa lu nggak memperkarakan kata ngentot gitu kan? Bangsat gitu kan? Itu Uus tahu Uus. Itu kalau bikin konten, konten sampai kan kalau bikin konten itu sampai pada saat kemarin ada YouTube Got Talent itu terakhir lu denger nggak katanya ngomong vagina, ngomong apa? Kenapa kayak lu masalahin itu? Kenapa yang anjay yang orang-orang pakai? Walaupun gue sendiri nggak suka dengan kata-kata itu ya. Walaupun lu sendiri nggak suka dengan nggak suka karena menurut gue alay. Menurut lu alay. Bukan gara-gara kata-katanya artinya apa, karena gue sendiri nggak peduli kata artinya apa. Gue sendiri nggak pernah ngomong itu. Tapi gara-gara lu gue jadi ngomong gitu loh. Gue yang nggak suka jadi ngomong gara-gara lu. Gara-gara kata anjay itu ada di mana-mana. Oke, jadi gini Ini kan lu sebenarnya nyebarin kalau kata ditanyain anjay. kenapa anjay ya kenapa juga gue nggak boleh kan gue anak bangsa juga kan. Terus di KBBI itu belum ada. Berarti secara tidak langsung kata ini menjadi multitafsir. Karena gue sebenarnya tidak mempermasalahkan Om. Justru di sini gue mengangkat dari berita yang gue ambil. Gue harus kelihatin berita nggak sih? Gue punya kopinya banyak, mau nggak? Nanti kita keluarin aja bisa. Oke. Nah di berita-berita ini itu Om, boleh nggak cut dulu aku ambil jadi lebih enak nih. Boleh. Ya. Ambil aja, silakan keluar. Nggak apa-apa. Ambil aja. Tunggu ya. Ambil. Ya, kan gini kan. Ditinggal narasumber kita ya. Baru kali ini ditinggal oleh narasumber mau ngambil berita ya untuk pembelaan. Oke. Ya. Udah balik lagi nih ya. Udah Om. Ya. Jadi gini Om, gue itu tidak mempermasalahkan. Orang lu mempermasalahkan kok nggak mempermasalahkan tapi gimana? Tapi gue melihat dari sudut pandang yang lain. Karena apa? Gue menemukan berita nih. Satu. Apa? Tribun Pekanbaru. Terus bilang kalau anjay itu adalah plesetan dari maaf anjing. Kenapa kan? maaf anjing lucu loh? Ya kalimatnya itu dia bilang maaf, tuh maaf ya. Dia. Tuh Dia minta maaf salah. Anjing kan lucu yang kecil-kecil. Iya emang. Nah terus di sini juga ada nih anjay anjir, asu dan lain-lain. Asu. Asu, aku orang Jawa iso loh ngomong asu Om. Kancok. Nah gitu. Nah terus juga ada lagi nih tuh dari Quora, terus banyak lagi. Nah jadi artinya anjay itu ada plesetan dari kata anjing. Ya di sini berarti ada publik ataupun redaksional yang memikirkan hal yang sama. Ya oke. Di sini gua nggak percaya ini. Oke. Makanya gua tanya ini ke narasumber tata bahasa. Ya. Bener nggak sih ini? Bener nggak ini plesetan? Ya bener nggak kalau arti anjay ini di sini diartikan sebagai anjing, maaf. Ternyata dalam berbahasa itu ada ilmu linguistik yang dimana ada semantik dan leksikon. Iya, tahu. Nah, gue baru tahu nih Om, gue baru tahu di tafsirannya narasumber gue, anjay itu adalah semantiknya. Lalu leksikonnya adalah maaf, anjing. Gue berpikir, waduh. Berarti kalau anak-anak
nggak tahu cara ngomongnya bisa salah arti nih. Tapi anak-anak banyak yang lebih ngomong kasar. Ntar dulu. Anak-anak ini baru kecil satu, yang ngomong Om. Ini bangsat banyak. Iya, banyak. Bahkan Anjay juga banyak. Iya. Nah, terus apakah bangsat gitu-gitu ada di TV? Apa? Ngomong di TV. Oh, karena kalau bangsat di TV kena KPI gitu. Ya, Kalau Anjay enggak. Ada. Oh. Makanya gue angkat untuk membuktikan ini berpotensi apa tidak. Oke. Nah, gue panggil narasumber bahasa seperti ini. Gue tanya ke psikolog. Kita psikologi ya Om. Aku S1 psikologi. Om juga tapi kan sorry nih, kalau di TV kan artinya akhirnya orang-orang ngomong lu pansos sama Rizky Bilar karena Rizky Bilar adalah orang yang dikit-dikit ngomong anjay. Enggak juga, nyatanya 2019 gue pernah ngomong. Nah, lu juga pernah ngomong kan? Iya. Ketahuan lu pernah ngomong. Betul. Gue ngaku iya. Tapi kan gue setelah mempelajari ini, lu berubah. Gue menyadari, ini bisa multitafsir. Jadi daripada ini jadi masalah nanti runjuknya jadi pidana karena ada orang nggak terima dan tidak senang, gue lebih baik menghindari. Tapi kalau masih mau dipakai, ya you chose. Jadi gara-gara lu ngomong anjay dipidana gitu? Enggak gara-gara gue. Gara-gara gue orang harusnya lebih hati-hati lagi untuk menggunakan kalimat apapun. Salah satunya anjay. Oke. Tidak untuk mengata-ngatai orang, tidak untuk menghujat orang. Tapi kan multitafsir. Ya tapi kalau untuk tujuannya menghujat, berarti kalau tujuannya nggak menghujat boleh dong. Boleh aja, kan gue nggak ngelarang Om. Oke. Nah, tapi kan orang-orang mengatakan bahwa lu ini melakukan pansos pada Rizky Bilar gitu. Pansos dari mana ya? Gue nggak pernah nge-tag, nggak pernah bikin video, nggak pernah foto bareng, nggak pernah collab kayak gini. Bahkan katanya lu juga sebenarnya suka dengan lagu-lagu dia dan sebagainya kan? Lagu-lagu siapa? Iya nggak sih? Ada beritanya katanya lu sebenarnya pernah suka dengan Rizky Bilar itu, benar nggak sih ada beritanya kemarin? Oh, gua tuh temenan sama dia. Temenan sama dia gitu loh. Gitu. Jadi kalau pansos menurut saya Om, ini gua lagi pansos sama Om. Oh gitu, karena collab gitu ceritanya ya? Iya, tapi yang pansos ini. Gue pansos sama lu. Oh, Deddy Kobuzer pansos sama gue. Iya, lu dikata-katain orang habis ini lu bilang gitu loh. Lah tapi kan ini channel Om. Iya benar. Nah, cuman gini, Vi. Maksud gue gini, kan akhirnya kenapa lu meributkan satu kata tersebut gitu? Ya. Iya. Gue punya pertanyaan nih. Lu tuh kan masih pacaran nggak sih lu? Masih, sejauh ini belum ada kata apapun. Masih pacaran nggak? Masih. Sama anaknya Iis Dahlia? Iya, masih. Nah, bukannya Tante Iis Dahlia itu kalau ngomong bahasanya juga bebancian semua? Tapi kan tidak di depan umum. Apa di TV begitu? Tapi kan nggak kata-katanya yang maaf anjing. Tapi kan kata-katanya juga gitu kan, bebancian gitu kan? Multitafsirnya kalau itu positif nggak ada masalah toh? Kalau itu positif nggak ada masalah? Iya, kan digunakan dengan cara yang positif. Yang gue takutin kalimat yang bisa multitafsir ini untuk menghujat orang, just it. Edukasi gue ini mengangkat untuk orang lebih berpikir lagi ketika menggunakan kalimat apapun, salah satunya juga anjay, untuk mempertimbangkan lagi tepatnya tepat nggak di sosial media, tujuannya ke orang yang kenal apa tidak. Kalau di real life untuk menghujat orang atau untuk melakukan wow kagum gitu. Tapi bangsa ini tuh bangsa Indonesia, bahasa itu kita luas. Kenapa kita harus memilih bahasa yang berpotensi? Jadi lu peduli pada anak-anak? Yes, gue peduli. Kenapa nggak peduli pada anak-anak? Tuh kan banyak di KPAI di mana anak-anak kecil diperkosa, anak kecil dibunuh, dipukuli oleh orang tuanya. Kenapa nggak lu menghabiskan energi lu ke sana dibandingkan mengurusin satu kata? Tapi kan ini juga sebentuk kepedulian gue sebagai anak bangsa untuk generasi kita selanjutnya, Mas. Untuk generasi selanjutnya? Iya dong. Sekarang gini Om, 2009 gue riset anjay ini maaf ya. Itu udah ada. Ada, 2009 ada. Bahkan lebih lama lagi tuh ada. Tapi nyatanya dari 2020 masih dipakai. Dan baru sekarang orang baru ini tuh apa ya artinya? Kenapa lu repotnya baru sekarang? Ya kenapa Om dari dulu nggak bahas? Ya karena nggak ada lu ya. Karena gue nggak tahu kata anjay kalau nggak dari lu. Mungkin orang-orang sebelumnya kan lu yang bahas? Mentafsir, lu kan yang ramaikan kata anjay ini. Ya emang salah Om. Nggak salah. Ya udah, salah saya di mana? Saya bukan pencuri kan? Bukan memang. Yaudah. Memang bukan pencuri. Terus? Memang bukan pencuri. Nggak ada yang salah. Kan gua nggak bilang lu salah. Gua bilang kenapa cuman kata itu gitu loh. Nggak cuman ini Om. Sebenarnya anjay, anjir, BGST gue sebut, tapi spotlightnya di anjay. Dan ini baru satu konten Om. Edukasi. Masih ada yang lain? Ada referensi mau bahas kalimat apa Om? Oh jadi nanti semua kalimat? Ya kalau menurut gue itu berpotensi untuk menjadi edukasi, why not? Oh, jadi nanti semua kalimat lu akan permasalahkan. permasalahkan. Semua kalimat sih, yang bisa menjadi sebuah hal yang edukasi lebih baik untuk generasi kita selanjutnya, kenapa tidak? Oke. Tapi siapa lu?
Siapa gua? Iya, siapa lu ngurusin kata-kata begini? Lu diserang oleh orang banyak loh. Betul, betul Om. Tapi siapa gua juga kenapa gua bisa 150 juta orang lihat ya? Nah, ya karena heboh, karena orang-orang tidak setuju kan. Berarti orang sekarang tahu gua kan Om? Tahu, betul. Makanya gua akan gunakan ini yang baik. Influencer mempunyai follower yang banyak, harusnya menggunakan itu untuk hal yang positif. Gua berusaha di sini Om, untuk diri gua sendiri dan gua mengajak semua orang. Kalau tidak mau ya nggak apa-apa. Kalau mau ya Mas, it's my goal. Kalau orang akhirnya sekarang jadi malah pakai kata anjay gara-gara lu, kan jadi negatif endingnya. Yang tadinya orang nggak banyak, terus sekarang semua orang, kemarin Chandra Liao di sosmednya, wah nari-nari dengan lagu kata anjay, rame-rame itu. Ya? Rame-rame itu. Padahal dia nggak begitu dulu gitu maksud gua. Jadi gini, maksudnya kalau tujuan lu baik, tapi endingnya nih, outcome-nya nggak begitu nih endingnya nih. Oke. Lu ngerti maksud gua dong? I know. Okay. Jadi gini Om, segala sesuatunya yang baik itu masih bisa dibilang buruk, masih bisa dibilang baik. Tapi segala satunya yang buruk juga masih bisa dibilang baik. Sekarang tinggal bagaimana orang menyikapinya. Dan tidak hanya orang menghujat loh, tapi ada orang yang berterima kasih sama gua. Gua juga resah anak gua sering ngomong kayak gini. Ada orang yang terima kasih sama lu. Ada Om. Berarti ada orang yang melihat ini positif. Oke. Berarti mulai saat ini lu benar-benar tidak boleh menggunakan kata-kata negatif ya di hidup lu ya. Karena kalau lu pakai kata negatif kena lu. Gimana ya? Yang penting berusaha lebih baik deh Om. Karena itu kan harapannya orang itu kan bukan dulunya kita gimana, tapi kedepannya kita gimana kan Om. Ya. But you think you gonna win this? Not win or not lose. Bukan masalah win atau lose. Tapi bermanfaat atau tidak bermanfaat. Kalau bermanfaat, alhamdulillah bahasanya. Kalau tidak bermanfaat, saya minta maaf kalau itu menjadikan orang sakit hati. Dan di momen ini gue boleh ya Om. Ya, sure. Gue minta maaf sama siapapun, seluruh rakyat Indonesia termasuk Om Deddy yang di sini semuanya. Kalau gara-gara saya mengangkat tema edukasi ini menjadi sebuah permasalahan dan menjadi gesekan-gesekan, saya minta maaf karena itu bukan tujuan saya. Tujuan saya adalah membuka wawasan karena ini adalah bahasa Indonesia. Saya gunakan bahasa Indonesia untuk suatu hal yang baik karena bahasa menunjukkan bangsa. Bahasa menunjukkan bangsa. Yes. Oke. Bahasa ini menarik nih. Bahasa menunjukkan bangsa. Yes. Oke. Ya, kalau kita pengen menjadi bangsa yang baik, otomatis kita harus berbahasa yang baik. Yes. Kalau gue lebih netizen menunjukkan bangsa sih. Zaman sekarang udah berubah ya Om ya. Dulu kalau nggak salah nih Om, saya tuh yatim umur kelas 3 SD Om. Ketika saya salah, dulu sebelum almarhum ada, saya selalu dimarahin. Nggak boleh ngomong kayak gitu. Itu artinya jorok. Dan itu gue tahu dari mana? Dari teman-teman gue. Nah, tapi zaman sekarang, jangan kayak gitu ya. Bukan kayak gitu, tapi sekarang kamu pakai kayak gitu ya. Berubah ya Om. Ya kan netizen menunjukkan bangsa. Bener dong, gue bilang dong. Ya. Tapi kalau bahasa menunjukkan bangsa bukankah semua bangsa bukankah semua bangsa itu ada kata-kata seperti itu di Amerika kata fact dan sebagainya dipakai. Semua negara, berarti semua negara tidak benar loh. Bukan hanya Indonesia. Iya, tergantung masyarakatnya sendiri menggunakan bahasanya itu sebagai apa. Kalau sebagai hal yang positif is good. Kalau kata anjay itu dipakai untuk slang persahabatan seperti jancuk. Ya kalau dia terima nggak ada masalah. Lu orang Jawa bukan? Jawa, Semarang. Semarang. Oke. Berarti tahu nggak kata-kata bahasa yang I know. Cok itu. Ya, itu nggak ada kata itu beda loh ya. Asu kadang-kadang sama teman ngomong gitu. Betul. Tapi kalau jancuk itu dikatain maaf ya, nih harus ada provinsi ya. Kalau jancuk itu di Jawa Timur, dia mungkin di Aceh, ada orang potensi untuk kalau ngomong gini sih. Tapi kan orang-orang itu tahu menempatkan dirinya di mana harusnya. Iya. Kalau orang itu tahu, kalau yang nggak tahu gimana? Nah, kalau misalnya anjay ditempatkan di tempat yang seperti itu gimana lo? Yang salah. Ya potensi orang. Ya kalau misalnya anjay itu ditaruh di tempat-tempat yang tidak bermasalah, lu nggak masalah dong? Ya nggak masalah. Dan gue nggak melarang kok. Yang gue di sini ada mengantisipasi untuk orang jangan menggunakan ini yang salah. Jangan pakai ini di tempat yang salah. Konotasi negatif gitu maksudnya. Yes. Oke. Karena unsur pidana dari mulai UITE sampai 310 sama 27 kalau nggak salah ya. Kalau salah tolong koreksi. Itu kalaupun bahasa apapun bisa membuat orang itu merasa terendahkan martabatnya. Itu bisa potensi. Contoh. Misalnya judul nih. Judul.
Anjay, Lutfi datang ke podcast. Itu negatif atau positif? Misalnya gue bikin judulnya begitu nih podcast gue. Anjay, Lutfi datang ke podcast. Gue nggak tersindir sih. Lu tidak tersindir? Oke. Karena lu tahu bahwa tujuan gue nggak untuk ngatain lu gitu. Ya, dan gue kenal lu, Om. Oke. Jadi posisinya benar ya? Yes. Oke. Sujiwo Tejo menggunakan kata anjay, asu, canco di pagelarannya. Kalau nggak salah nih. Nah, itu gimana tuh? Untuk ngatain atau untuk apa? Ya, dia ngomong itu untuk ekspresi. Untuk ekspresi berarti bisa berpotensi itu menjadi suatu hal yang baik kan? Nggak ada masalah. Tapi kalau untuk menghujat, menghina, pasti potensi masalah. Jadi lu mengatakan bahwa anjay ini bisa positif bisa negatif? Iya kan, multitafsir. Ya. Oke. 2 poin yang aku ambil dari pembelajaran ini, Om, bahwa ternyata anjay itu multitafsir. Bisa positif dan bisa negatif. Artinya bisa A, bisa B. Yang kedua, kalau memang mau menggunakan kalimat ini, gunakanlah di tempat yang baik dan benar dengan komunitasmu yang tidak berpotensi untuk tersinggung. Tapi jangan gunakan ini ketika ada antar komunitas atau orang lain yang kemungkinan bisa tersinggung. Siapakah itu? Tentukan sendiri. Nah, apa bedanya dengan menggunakan kata misalnya, anjing lu keren banget hari ini? Ya sama aja kan? Bisa dong? Sama aja dong? Ya, yang gue lagi highlight anjaynya aja. Oke. Saat ini lu highlight anjaynya aja. Nanti konten kedua mungkin itu bisa ya. Oh boleh, anjing gitu ya? Oke. Lu gak capek gara-gara apa yang lu lakukan itu dituduh gitu kan? Lu pansos, lu nyari perhatian. Gini loh, almost everyone. Nah, kalau gua I prefer to talk to you secara langsung ya. Kalau enggak kan kita and I appreciate we never know what is the problem with you. Maksudnya kan content creator tuh sekarang semuanya nyerang lu. Tuh Bintang Emon bikin kata ngomong anjay ditangkep, ya kan? Ernest ngomong, semua ngomong. Berarti bermanfaat untuk orang banyak kan? Bermanfaatnya, tapi akhirnya menjadi orang yang tadinya nggak ngomong anjay jadi ngomong anjay loh bro. Ada negatifnya loh kalau menurut gua apa yang lu lakukan itu. Ada negatifnya jangan dilakukan. No. What I mean is apa yang lu lakukan itu akhirnya orang-orang yang ngomong anjay jadi ngomong. Lu tahu nggak? Gua jadi ngomong anjay gara-gara lu. Gara-gara tiba-tiba kata anjay itu ada. Lu tahu gua punya komen di Instagram semuanya ngomong anjay kan jadi akhirnya you know that psychologically it goes to your mind gitu kan yang harusnya tidak gitu. Nah mungkin menurut gua pribadi itu negatifnya apa yang lu lakukan. Itu salahnya apa yang lu lakukan adalah di zaman sosial media ini ternyata bisa berbalik seperti itu, V gitu loh. Benar, berarti zaman sosial sekarang itu nggak bisa kita mengajarkan sesuatu yang baik ya? Bisa, tapi mungkin bukan dengan cara seperti itu menurut gua. Ya oke. Gua harus belajar dari sini. Mungkin ya. Tapi ini kan is an open discussions gitu kan, is open discussions. Karena sekarang kan lagi sensitif banget, apapun lagi sensitif. Om, tapi kita sama-sama tahu teori psikologi mengenai relearn kan Om. Gue di sini itu melihat dari peluang itu terjadi karena apa Om? Anak kecil ketika kita ajarkan sesuatu hal yang mungkin itu positif ataupun negatif, atau kita ucapkan sesuatu dan dia akan meniru ulung. Ketika dia terbiasa dengan itu akan terjadi habit behavior, perlakuan. Ya monkey see, monkey do lah. Ya. And the end nanti dia di saat dia menyadari bahwa habit yang dia lakukan ini adalah negatif dan diterima di masyarakat ini hal yang negatif, itu susahnya luar biasa untuk merubah. Relearn-nya itu susah. Benar. Contohnya adalah ketika kita nggak biasa puasa selama 11 bulan dan di 1 bulan tiba-tiba kita harus puasa di hari pertama, kita kan relearn-nya luar biasa. Susah banget. Itu yang gue khawatirkan Om. Nah itunya gue setuju bro. Ya itunya udah, gue setuju. Berarti dukung saya Om. Saya mendukung itunya. Yang saya tidak dukung adalah dengan kata kalau lu bicara tentang relearn. Nah, kata-kata yang tidak terbiasa ini akhirnya tersebar sampai orang-orang yang tadinya nggak ngomong anjay jadi ngomong anjay. Itu. Yes. Tapi kan juga bisa bermanfaat untuk orang tuanya yang tidak setuju. Oh, ternyata ini bisa jadi orang yang ngomong anjay orang tua. Lu kira Ernest nggak orang tua tuh? Iya, setidaknya. Anjay orang tua tuh, anjay ikutan ngomong anjay. Setidaknya usaha gue menjadi anak bangsa itu positif untuk memberikan sebuah edukasi. Ini dari melihat dari sisi yang lain Om. Dan basicnya yang bilang anjing itu bukan gue Om. Gue basicnya dari berita yang gue terima, gue tanyakan dengan SOP yang benar, gue tanyakan kepada pakar yang menjawab pakar, bukan gue. Kenapa pakar-pakar itu dari dulu tidak mau memasalahkan ini? Kenapa Kak Seto dari dulu nggak mau mempermasalahkan ini? Kenapa tiba-tiba lu mempermasalahkan ini? Mungkin nggak notice. Masa seorang Kak Seto nggak notice dengan hal-hal seperti ini? Nyatanya gini, gue notice langsung boom. Coba kalau yang lain ngangkat, mungkin akan lebih bagus kali.
Oke. Terus setelah kata anjay ini apa lagi yang mau disikat? Ada saran nggak? Yang lebih urgent? Yang lebih urgent. Kalau gue di Indonesia gue nggak mau mikirin itu dulu sih. Yang lebih urgent bantuan BLT buat masyarakat. Gue nggak mau ngomong. Anda takut ya ngomong itu ya? Yang lebih urgent masyarakat. Itu akan lebih parah lagi hujatannya, Om. Ini aja gue nggak nyenggol siapa-siapa loh, Om. Parah kayak gini apalagi gue nyenggol. Iya kan masyarakat kita tuh butuh bantuan. Gini ya, Vi ya, maksud gue gini loh. Aduh. Everything is very sensitive lah di saat ini. Yes. Gitu. Maksudnya, ya I know you gitu ya. Mungkin tujuan lu baik lah gitu. Cuman menurut gue pribadi, kalau lu terima kata-kata gue, menurut gue pribadi, momennya tuh saat ini sangat tidak tepat. Yes. Maksudnya di pandemi itu semua sensitif, bro. Betul. Lu apa aja tuh bisa jadi suatu yang pecah gitu. Bintang Emon ngelawak, ngelucu, disikat narkoba. Lu lihat tahu kan masalah itu kan. Karena kenapa tadi gue bilang BLT gitu? Karena mungkin masyarakat kita juga lagi memikirkan hal yang lebih penting gitu, kayak makan, kayak apa, apalagi di pandemi ya. Tiba-tiba lu keluar dengan kata-kata ini, masyarakat akan menilai bahwa tunggu nih, masalah kita udah banyak. Jangan nambahin masalah gitu. Maybe mungkin kalau ini keluarnya bukan di masa ini, mungkin tidak akan seheboh ini. Menurut gua begitu. Betul. Mungkin bisa akan lebih diterima. Mungkin akan bisa lebih diterima. Iya. Tapi mungkin gua besok coba lagi deh, Om. Jangan besok dong. Dulu, Tahun depan, Om. Ya nanti aja kalau pandemi udah selesai. Okay. Jangan besok. Kalau itu gue ngatain anjing, jangan besok gitu. Lu nyari masalah lagi dong, gimana sih? Tapi what do you learn, bro, dari sini semua? Gue belajar. Ya kan, maksudnya there's something to learn. Gue belajar bahwa kalau kita bertujuan positif, ternyata belum tentu diterima positif. Dan di sini gue menyadari kalau ini ternyata menjadi sebuah viral dan berpotensi untuk gesekan-gesekan, lebih baik gue stop. Lo mau stop? Yes, karena ada 5 konten yang gue janjikan. 5 sudut pandang: ahli bahasa, psikolog, pemuka agama, lawyer, dan kesimpulan gue. Baru 2 aja udah kayak gini 150 juta orang. Oke lah, karena ini sudah direspon sama Komnas Anak, sedang diproses sama KPAI dalam rapat pleno. Ya gue serahkan ini ke negara. Gue stop di konten 2 edukasi ini. Gue reject 3 konten gue ini, sudut pandangnya, dan kita kembalikan lagi ke instansi pemerintah maupun masyarakat yang akan menerimanya. Oke, jadi lu balikin ini ke negara. Yes. Kalau misalnya sampai negara misalnya itu negara mengatakan, wah dilarang menggunakan kata anjay, gimana tuh? Pasti ada kajiannya. Tapi kan salah sebenarnya, bukan dilarang dong harusnya. Dilarangnya mungkin pasti ada penjelasannya, Om. Dilarangnya jangan untuk menggunakan kalimat-kalimat ini untuk menyerang orang, menyakiti orang, dan bersifat agresif. Oke. Karena kata-katanya bisa jadi negatif. Yes. Kecuali KBBI muncul nih, Om. Dulu ternyata kepo nongkrong itu nggak ada di KBBI, Om. Oh iya, sekarang banyak. Sekarang muncul. Sekarang banyak. Nah, siapa tahu nih dari Anjay ini. Alay dulu nggak ada di KBBI. Ya, sekarang mungkin ya. Anjay ini diangkat di KBBI dan itu artinya positif. Alhamdulillah. Jadi kita bisa menggunakan di tempat yang tepat. Kalau ternyata artinya negatif, kita bisa tinggalkan untuk menggunakan kalimat-kalimat ini di saat yang tidak tepat. Ya kalau itu muncul di KBBI tidak boleh pakai kata anjay, artinya kan di TV juga tidak boleh pakai. Sebenarnya kan yang tadi gue bilang anjing juga negatif, tapi kalau sama temen ngobrol lucu, tongkrongan anak muda gitu kan jadi nggak ada masalah. Tapi begitu anjay lalu di KBBI dan jadi negatif kan di TV segala nggak bisa tuh, nggak boleh pakai kata anjay gitu. Terus kan. emang kenapa, Om? Nggak masalah, cuman lu akan diserang lagi gara-gara lu itu. Orang itu sebenarnya adalah omongan tongkrongan menurut orang-orang. Kalau di tongkrong mau dipakai nggak masalah, tapi kalau di TV kan terbukti berarti nggak boleh kan kalau misalnya dilarang. Karena di TV itu kan segmennya seluruh Indonesia, seluruh kalangan dari umur sekian sampai umur sekian. Mungkin kalau diaturnya di jam-jam tertentu, ya itu mungkin bagus. Oke, jadi lu bersikukuh kalau misalnya ini di KBBI dan ini menjadi kata negatif, oke ya, tidak masalah ya? Gak ada masalah, karena tujuanku bukan menentukan siapa yang menang, siapa yang kalah kok. Tujuan lu apa dong? Tujuanku membuka wawasan kayak gini. Ini nyatanya Om sampai manggil gua untuk nanya. Karena gua penasaran. Ya udah. Gak mau anjay. Ya, dari berkat orang penasaran. Berkat lu tuh gua tahu tuh. Jadi orang penasaran, jadi orang berpikir. Gue pakai apa enggak ya? Nah, tapi yang terjadi sekarang, tadi lagi gue balik yang terjadi sekarang dari orang penasaran, orang jadi pakai kata itu yang tadinya nggak pakai jadi pakai. Wawasan kan?
Jadi tahu kan. Jadi menggunakan kata anjay nggak apa-apa. Ya, nggak ada masalah kalau memang mereka nyaman dengan hal itu. Kalau akhirnya seluruh Indonesia nyaman dengan hal itu, nggak masalah. Tapi kalau ada orang Indonesia yang tidak nyaman dengan hal itu, potensinya adalah menyakiti hati seseorang. Dan itu hal yang besar buat diri lu ya? Nggak besar sih Om. Biasa aja sih Om. Jadi besar kan ini? Maksudnya? Kan fenomena ini jadi besar. Ya buat gue bukan sebuah pencapaian prestasi kok. Prestasi dong. Sekarang semua orang kan jadi membicarakan ini kan prestasi. Iya, tapi kalau diterima negatif jadinya sensasi kan. Kalau diterima positif baru alhamdulillah. Ternyata edukasi gue berhasil. Dan lu akan terus melakukan hal ini? Untuk sekarang kita stop, kita tunggu kajiannya pemerintah aja. Kalau misalnya selesai, ada lagi nggak yang mau disikat sama lu? Di anjanya ini? Bukan, kata-kata lain gitu. Misalnya apa sih, kan banyak tuh ya. Sebenarnya bukan anjir. Gitu. Anjir itu ada di KPBI Om. Anjir? Ada, aliran sungai. Tuh, kan, ada ya? Berarti kalau anjir boleh ya? Digunakannya kembali lagi Om. Loh, kan aliran sungai kok? Betul. Sebenarnya mau ngomong apapun itu boleh. Tapi digunakannya yang tepat lah. Loh, kalau aliran sungai kok nggak boleh? Ya tapi tujuannya, konteks lainnya, kalimat lainnya untuk menghina apa tidak? Loh kan udah ada di KBBI. Ya tapi tadi kan lu bilang kalau udah ada di KBBI dan itu positif boleh. Ya boleh, tapi tidak untuk dirangkai menjadi kata-kata untuk menghujat orang kan. Loh, orang jelas itu aliran sungai. Iya Om, I know. Kalimat positif bisa jadi negatif juga loh Om. Contoh? Contoh ya. Oke. Pendek. Pendek artinya apa? Pendek. Kalau pendek gue jadiin sebuah penghinaan bisa? Contoh. Om Deddy otaknya pendek cuman segini. Bro, kalau otak pendek segini, pala gue peyang bro. Oke. Om Deddy pemikirannya pendek cuma segini. Oh, menggunakan kata pendek untuk negatif gitu. Yes, oh. Bisa tersindir kan? Kalau aliran sungai? Ya sama kan. Oke, anjrit. Gue gak kenal Om Deddy. Anjrit lu Om Deddy. Tiba-tiba gue lewat. Anjrit lu Om Deddy. Marah gak? Marah misalnya? Marah. Lapor polisi? Lapor polisi. KBBI aliran sungai? Siapa yang ngomongin? Tapi kan lu kan nyatain lapor polisi, nggak terima kan? Tapi kan lu bilang ini aliran sungai. Gue tidak membahas sampai ke segi hukum itu, karena itu ranahnya panjang Om. Kita biarkan itu ke polisi yang mengkaji, biar pengadilan yang mengkaji. Gue berharap tidak sampai situ, karena polisi ini sudah banyak kasus-kasusnya yang dia harus tangani. Janganlah kita bikin masalah kayak gini supaya orang terjerumus dengan dikit-dikit lapor. Yang gue lakukan bukan dikit-dikit lapor, tapi gue dikit-dikit memberikan sebuah edukasi. Nih KPAI ada seperti ini, dan gue bilang KPAI sama Komnas Anak bukan melaporkan ya Om, tapi gue, Pak, Bu, ini ada fenomena seperti ini. Ini ada video anak kecil di bawah umur 5-10 tahun bilang balonku ada 5 anjay. Saya dari kecil, orang tua dari kecil nggak pernah diajarkan lagu balonku ada 5 ada kata anjaynya. Tapi kalau dia balonku ada 5 anjay positif karena dia happy kan bisa. Ntar dulu, makanya di sini gue tanya, berkenankah menjadi narasumber saya untuk membahas ini? Dan gue tidak ngelaporin. Di surat undangan gue tuh ada, bisa gue tunjukin. Surat permohonan narasumber. Betul. Tapi diplesetin orang, gue ngelaporin. Nah, kalau lu nggak, oke, jadi fix lu nggak ngelaporin ya. Tapi sekarang kalau misalnya balonku ada 5 anjay gitu. Anjaynya tuh seneng karena balonnya ada 5 gitu. Boleh dong. Kan lu bilang sendiri multitafsir. Iya boleh, tapi kasihan pencipta lagunya sih. Itu kan lagu anak-anak. Aduh, kalau ngomongin lagu kan bisa aja Pak. Udah di ini. Di apa tuh? Lagu di remake bisa. Bener, tapi kasihan sih itu. Kayaknya lagu semua orang Indonesia punya kenang-kenangan dengan balonku ada 5. Kenapa harus ditambahin kalimat-kalimat tersebut? Jadi nggak boleh nih lagu ditambahin kalimat-kalimat tersebut? Kasihan hak ciptanya Pak. Kalau yang menyiptain lagu nggak masalah? Ya coba kita tanyakan Pak. Coba kita tanyakan. Oh, lu sampai ke sana larinya ya? Coba ya kita tanyain. Mungkin dipanggil di sini Om. Nextnya pencipta lagu balonku ada 5. Kalau gua soalnya menurut gua kalau gua nyiptain lagu balonku ada 5 di remix nggak masalah gitu. Tapi bisa aja masalah gitu menurut lu. Berarti nanti di TK, di ajaran TK zaman sekarang, ayo kita nyanyi balonku ada 5 yo, balonku ada 5 anjay, semua ngomong gitu nanti Om. Loh, enggak dong. Kalau di TK kan enggak. Ini kan kejadian di TK. Lah ini masalah anak-anak kan umur gurunya. segitu Om. Nah, tapi kalau di TK kan ada gurunya. Ya, Nah, jadi gini Om.
Yang saya lakukan ini setidaknya membantu para pahlawan tanda jasa dari mulai TK, SD, SMP, SMA, dosen, para pemuka agama untuk mengajarkan sesuatu yang positif. Dan gue berharap apa yang gue lakukan ini diterima orang positif. Kalau tidak diterima positif, ya silakan gunakan. Tapi jangan di tempat yang salah. Pesan aku cuma itu, Om. Oke. Jadi intinya tujuannya itu ya? Iyalah. Tujuannya itu. Kalau diserang masyarakat dan sebagainya nggak masalah ya? Nggak masalah. Tapi kalau mungkin udah terlalu parah, gue berhak kan menggunakan hak lapor. Oh, lu laporin misalnya kalau udah diserang secara itu. Terlalu parah, gue bisa, wah ini udah ada unsur UU ITE-nya, ini ada unsur ini. Kan kita berhak juga, Om. Menjadi bangsa Indonesia mendapatkan perlindungan hukum. Karena ada UU ITE-nya. Ya. Oke. Om mau ngatain aku enggak? Kayaknya kan Om. Udah tadi anjir. Oh iya. Oh tadi positif. Tadi positif. Oke. Bener. Mau nggak Om ngatain aku yang negatif Om? Sampai bikin aku nggak kecewa, bikin aku marah Om. Gua nggak ada masalah sama lu. Ya udah, berarti jangan ya. Ya nggak ada masalah soalnya. Nanti kalau ada masalah baru gua katain. Kita mau bikin konten ya di tempat lu ya. Oke. Yang inspirasi ya. Gantian, aku yang pansos ke Om. Oh iya. Sepakat ya kalau ini ya. Sepakat. Berarti sepakat kalau pansos tuh kayak gini ya. Ya nggak apa-apa ya. Deal. Oke, boleh. Jadi siapapun yang bilang kalau gua itu pansos sama Om Deddy bener, tapi Om Deddy juga pansos sama gua. Anjay. Deal? Deal nggak? Deal dulu nggak? Deal kan gua udah bilang. Anjay artinya iya juga. Gitu. Ya. Oke. Semoga gua menerima ya Allah. Lu kalau nggak terima gua ngomong itu barusan laporin polisi, lu gua laporin balik. Om, tapi aku tanya Om. Om kan orang tua nih. Nah, bajingan. Ini marah ini. Orang tua yang punya anak. Oh, ya, orang tua yang punya anak, betul. Ngajarin nggak sih anaknya untuk ngomong yang jorok? Oh, kalau lu tanya. Yes or no? Yes. Ngajarin? Yes. Oke. Tapi dikasih juga tahu kan ini dilakukan di mana baiknya. Iya. Baiknya di mana? Oh iya. Yes. Kalau ngajarin harus karena anak harus tahu gitu. Okay. Dan kalau gue sama anak gue ini agak berbeda, bro. Makanya gue mengatakan bahwa nggak semua orang harus ikutin seperti gue. Yes. Kalau anak gue pribadi, misalnya dia bilang fuck gitu ya, gue bilang kamu ngomong itu nggak apa-apa di rumah. Yes. Ngomong itu ngatain kita bercanda juga berantakan nggak apa-apa. Cuman kalau ada orang lebih tua jangan gitu. Kalau ada orang lebih tua jangan. Berarti ada edukasinya. Ada edukasinya. Ya semoga apa yang saya lakukan ini orang tua yang di rumah juga berpikiran sama. Ada edukasinya. Ya. Kalau anjay menjadi negatif ya. Kalau penggunaannya menjadi negatif ya. Itu dulu yang harus diingat ya. Oke. I got it. Saya balikin ini ke Anda. Gak apa-apa Om, kenang-kenangan. Oh, kenang-kenangan buat saya. Mudah-mudahan saya nggak dilaporin.